Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari kota Bogor. Jumpa lagi bersama saya Ham Almai pada hari ini tanggal 24 Februari 2024 hari Sabtu. Saya melakukan perjalanan untuk kesekian kalinya kembali dari Bogor ke Surabaya. Meskipun ini udah bisa dibilang akhir-akhir ya, aku udah alhamdulillah udah mau menyelesaikan kuliah di Surabaya. Kali ini aku lagi-lagi menggunakan bus 27 Trans Jawa dengan jurusan next kelas eksekutif dengan kode E3. Bus ini berbodi EC 3 plus SHD tanpa topi dan berbasis Mercedes-Benz O500 RS 1936. Sebelumnya jangan lupa dukung saya dengan cara like, komentar, dan subscribe agar saya membuat konten yang lebih baik lagi. Ini saya baru berangkat dari terminal buat jam 14.50-an lah kira-kira. Pada Sabtu sore ini kemungkinan jalannya akan agak macet sebelum masuk tol, jadi ya kita nikmati saja perjalanan dengan bus 27 Trans eksekutif kelas ini. Armada ini saya pernah naik dulu dari timur, dari Surabaya ke arah Bogor, armada yang sama dan duduknya di sebelah kanan. Dan hari ini kebetulan lagi dapat armada yang sama lagi, dijodohkan lagi dengan di next ini dengan duduk di sebelah kiri 1T. Sebelumnya kita lihat dulu di interiornya seperti ini. Adalah tempat duduk dengan konfigurasi 22 dengan jumlah 30 seat, 7 di sebelah kiri dan 8 di kanan. Kemudian ada double leg rest, tentunya ciri khas dari 27 Trans Jawa. Kemudian ada fasilitas seperti sandaran untuk belajar bahkan, kemudian charger baik charger USB maupun charger colok di sebelah ini. USB aja kalau di sebelah ini. Terus juga ada cas USB dan AC tentunya. Kemudian ada CCTV ada di depan, belakang, kemudian menghadap ke depan, dan ada juga di bagasi aku lihat ada CCTV juga. Kemudian tentunya ada bantal dan remote. Nanti akan diberikan sek, tapi nanti kemungkinan. Nih, kita mulai terjebak macet di daerah Sembak Bogor. Baru berangkat, yang kita udah kena macet nih, lampu merah biasanya. Untuk tiketnya sendiri saya beli seharga Rp410.000 untuk kelas eksekutif tujuan Surabaya. Seperti ini tiketnya, desainnya bermotifkan depan dan belakangnya Z5 terbaru dari 27 Trans. Untuk tiketnya sendiri bisa dibeli secara online lewat online travel agent maupun aplikasi 27 Trans, dan juga bisa datang ke agen terdekat yang nomornya ada di akun media sosial dari 27 Trans. Yang mungkin segitu dulu intronya, kita nikmati dulu perjalanan dengan 27 Trans eksekutif kelas ini. Simak tuh videonya sampai selesai. Oke teman-teman, ini masih kena macet, jadi aku lihat dulu fasilitas di bis ini nih. Di tengah ada tempat untuk nyeduh makanan ringan atau minuman hangat sama mie gelas ya, dan itu disediakan gratis di bis ini. Itu ada di belakang itu, termasuk air hangat dan air biasa. Kemudian di tengahnya ada smoking room dan ada toilet, di bawahnya toilet. Ini ruang kaki di belakang seperti ini, masih cukup lebar ya, dan bagasinya juga enggak tok nih, masih longgar banget. Untuk walaupun seatnya 30, tapi ini kan sesi panjang, jadi ya lebih panjang juga bisnya. Bagasinya ini double juga ya, jadi kalau dipakai itu bisa lurus dari ujung belakang ini sampai ke pojok depan situ. Sebelum ini bekas, jadi harus ditahan oleh kaki situ. Nah, itulah, ini penumpang ada rombongan dari Bubrak tadi, jadi sudah ada sekitar 12 lah, dan ini masih ngambil lagi di Yasmin depan situ, terus ada lagi di Pondok Cabe atau di
Sawangan ya, pokoknya di sekitar situ nanti kita lihat aja bakal lewat mana, apakah lewat tol atau gimana, kita lihat aja ya. Semoga jalannya cepat lancar dan cepat sampai di tujuan dengan aman, nyaman, selamat. Aku balik dulu ke kursi depan untuk menikmatin minuman yang aku tuh. Oke teman-teman, ini bisnya udah belok ke arah Parung sampai Pondok Pinang, Pondok Cabe. Kayaknya jalannya lancar ya, semoga lancar terus. Dan aku mau cerita, ada salah satu keunikan dari bis 27 Trans ini, yaitu walaupun semewah pun sesisnya, bagus apapun, mau yang Merc 1936 atau yang bahkan yang Volvo yang tonton double decker itu, dia tidak pernah memamerkan istilahnya ya sesis terbaru mereka di body bisnya itu. Jadi tidak ada tulisan kayak PO belakang ada tulisan Mercy 242 Volvo Bus R dan segala macamnya. Nah kalau ini tidak ada sama sekali, jadi benar-benar hanya emblem dari pabrikannya saja, dan itu pun tidak ada serinya kayak ini kan Orinarus R dan 1936 ini tidak ada tulisannya lah di luar. Jadi ya orang awam tidak bakal tahu kalau ini bis 360 horsepower yang lebih dari bis-bis pada umumnya gitu. Terus aku mau cerita dikit, setelah beberapa waktu yang lalu kan kebetulan aku nge-survey harga tiket untuk lebaran di bis-bis secara jauh ya. Sudah ada beberapa yang buka, dan salah satunya di 27 Trans ini ternyata aku cukup kaget ya harganya. 27 Trans ini berani ngasih harga lebih dari 2 kali lipat ternyata. Setelah aku lihat harganya itu di 860.000 maksimal saat puncak banget arus mudik. Puncak itu 860.000 untuk tujuan Jabodetabek ke Malang ya tentunya. Dan itu lebih dari 2 kali lipat dari tarif normalnya aku bayarkan sekarang 410 atau 430 kalau ke Malang ya, berarti 2 kali lipatnya tarif normal lah gitu. Dan ya agak kaget tapi sebenarnya wajar aja sih, karena istilahnya kan bis kan hanya jalan satu ini ya, satu arah istilahnya, yang benar-benar bisa ngangkut penumpang itu hanya yang dari barat ke timur. Cuman ya agak kaget juga bisa berani ngasih harga di sama dengan kereta eksekutif unggulan, Argo Anggrek atau sejenisnya lah. Bahkan sama kereta Sembrani atau Bima pun lebih mahal bus ini jatuhnya kalau secara total ya. Bima sebenarnya aku lihat masih di angka 700-an, maksimal 800-an lah pahit-pahitnya. Tapi ini 860 baru yang kelas eksekutif. Tapi sedangkan tuh yang kelas presiden kelas yang di atasnya lagi itu hampir 1 juta, kalau nggak salah 900 berapa lah pokoknya, lebih mahal dari ini ya. Tapi ya aku di sini ya dalam posisi yang tidak berpihak pada siapapun, jadi ya kalau misalkan emang kebutuhannya orang-orang naik bis ya silakan, lebih rekomend daripada tidak mudik sama sekali, tidak dapat tiket ya dinikmati saja. Meskipun nanti pasti di bis ini kendala terbesarnya tentunya adalah macet dari tol ke arah keberangkatan ke arah timur, bahkan kembalinya pun kemungkinan tidak akan lewat tol karena ada sistem satu arah ya biasanya kalau arus mudik dan arus balik. Jadi kembalinya dia lewat dari Semarang tuh lewat naik jalur Pantura sampai Cikampek paling. Dan itu ya apa namanya, terus saya bakal bikin bisnya itu telat. Belum, maksudnya aku udah Sherlock itu. Bakal telat banget biasanya dari timurnya, atau bahkan ada yang perpal di barat ya kemungkinan. Jadi wajar lah kalau bis itu menerapkan tarif 2 kali lipat dari harga normalnya. Ya semua ada pilihan masing-masing lah, mau naik kereta tiketnya rebutan, tapi kalau dapat ya alhamdulillah dapat kepastian waktu dan sebagainya. Tapi kalau naik bis juga bisa menikmati servis yang terbaik dari 27 Trans ini ya. Ngomong-ngomong soal servis juga, ini sudah dikasih snack di sekarang snacknya dalam bentuk tas gini, goodie bag gini, ada logonya 27 Trans Jawa di depan ini. Nah kita bongkar, isinya ada
ada kue burung, kemudian ada wafer lagi, lalu ada tisu basah. Nah, ini ucapan terima kasih dari manajemen 2 Trans yang aku simpen ya tentunya. Kemudian ada kue buat gini kue kering lah, tapi baru lagi minuman manis dan minuman air putih ya, benar-benar banyak banget lah yang disajikan oleh bus ini. Sepadat banget tuh sama harganya yang 410.000 ini. Dapat makan nanti masih dapat makan di tempat istirahat, tempat makan, dan juga dapat snack sebanyak ini, plus dapat bisa nyeduh minum maupun mie instan di tengah bis tadi ya. Kalau buat jujur ya lebih termasuk yang walaupun agak sedikit mahal, tapi lebih worth dari bus-bus lainnya di jalur yang sama. Makanya aku seneng naik bus ini, nggak pernah bosen karena dia ini selalu konsisten lah dalam mengasih servis yang terbaik gitu. Oke, ini lanjut lagi, masih mulai kena macet di daerah mana nih, belum Parung ya kayaknya, masih di Kemang, berarti baru Kemang. Nah, kita nikmati saja sampai macetnya selesai dan masuk ke tol nanti. Penumpang yang naik di sini sekitar tidak nyampe 20, mungkin 18 tuh berapa, aku lihat intip ininya. Kebanyakan dari Kubura, terus tadi ada yang naik dari Yasmin, dan nanti ada dari sekitar ini Sawangan sampai Cabe ya, sekitar itu. Dia naik dari pinggir, udah janjian sama krunya. Setelah itu kemudian bakal langsung masuk tol Poncap terus sampai rumah makan, lalu sampai Surabaya full tol. Ini saya posisi sudah pas Parung, udah menuju Ciputat, dan tadi ya macet dikit tancak gitu lah. Di depan ada STC Gandalf yang tadi baru keluar dari Parung sekitar jam 4 sore, pangatan ke arah Wonogiri kayaknya. Dan tadi aku juga lihat ada beberapa anak-anak lagi lihat nunggu lewat Basuri biasanya ya. Kalau hari libur ini dari biasanya bis pariwisata, kan kalau bis 2 saat ini mohon maaf sekali teman-teman karena tidak ada yang memasang Basuri, karena memang variasinya di bis 2 saat ini dibatasi lah, hanya tidak ada stiker macam-macam, tidak ada julukan yang stikernya gede, dan paling berarti hanya strobo 1 atau 2 sama ini beberapa ada yang pakai running text di depan. Tapi dengan begitu ya malah jadi terkesan bersih gitu ya, terkesan enak dilihat dan tidak neko-neko. Jujur aku juga agak kurang enak lihat dengan bis-bis yang banyak banget variasi, yang sampai kayak pasar malam banget, atau bahkan yang stikernya banyak, terutama stiker di pintu atau stiker julukan yang gede itu di depan. Sebenarnya agak kurang enak, tapi dengan kebijakan dari 2 juta yang begini rasanya jadi lebih enak dipandang aja gitu, lebih bersih dan lebih dewasa istilahnya lah. Ini aku udah nyeduh makan lagi, kali ini aku nyeduh mie golas, dan ya selama masih ada boleh diambil sewajarnya saja, tapi jangan banyak-banyak, kasihan memang kalian tidak kebagian. Tapi kalau misalkan pengen tapi habis, mungkin bisa hubungi krunya yang mungkin bakal ditambah ada stok atau gimana. Ini jam 4:30 sore memasuki terminal Pondok Cabe untuk menaikkan penumpang. Ini aku juga belum pernah lihat di Pondok Cabe itu segimana, dan ya kayaknya udah tidak terlalu ramai. Nggak terlalu ramai bis karena memang udah jamnya sore.
teman-teman, ini sudah memasuki terminal Pondok Pinang di daerah Bagus. Ini kayaknya menaikkan penumpang, nggak tahu berapa orang. Ini ada cukup banyak bis ya. Garuda Mas itu baru berangkat apa gua tahu, Sweet Kombi, Maju Prima, Baru Waning, Best Premium, kemudian ada STC yang tadi, ada Raya, ada STC yang tektokan kayaknya belum pada nyampe, terjebak macet. Oh, Sembodo, ada Sembodo yang keluar arah ke mana nggak tahu, Wonogiri, tujuan Wonogiri kayaknya. Oke teman-teman, saat ini jam 6 lebih udah berada di tol lingkar luar Jakarta ke arah Cikunir terus menuju Cikampek, kemudian masuk tol Trans Jawa. Situasi hujan deras nih dari Pasar Rebo tadi, hujan deras, dan penumpang hari ini berjumlah 22 orang. Jadi ada 8 yang kosong, 8 penduduk, dan salah satunya di sebelahku masih kosong sampai aku tujuanku nanti kemungkinan. Ini udah nggak naikin penumpang lagi, langsung jos tol sampai ke istirahat makan lalu ke Surabaya. Ya kurang lebih ya, experience-ku naik 2 juta ini ya masih sama aja di tangan sebelumnya, masih sama-sama cukup baik, masih nyaman, masih fasilitas dan servisnya masih berlimpah ruah untuk terutama untuk makannya. Terus juga ya cuma ada beberapa fasilitas yang kurang kurang baik, kayak charger USB beberapa ada yang kendor, kayak tempatku ini casannya kendor, jadi harus pegangin terus kalau mau ngecas. Terus juga tadi aku sempat lihat di smoking room itu kaca yang bisa dibukanya itu lepas, jadi ya bisa bolong lah istilahnya. Tapi bahkan tadi diperbaiki sama krunya, ketahuan langsung diperbaiki. Ya ini lalu kita malam minggu macetnya lumayan nih, tadi 3 jam tuh baru nyampe ke Pondok Pinang. Terus sekarang juga baru nyampe mana ini, Jati Asih kayaknya, baru mau lewat Jati Asih. Ya selamat menikmati perjalanan ini, terus simak terus videonya sampai selesai ya. Oke, saat ini kita udah masuk di tol Cipali dan ya langsung di gaspol sama drivernya. Sesuai dengan julukannya aktor gaspol ya, ini gaspol terus sampai 120 maksimal 120 km per jam. Tapi karena ini bis dengan chassis premium, jadi masih nyaman banget kok, masih anteng, nggak kerasa kok. Rata-rata bis ini larinya udah lebih dari 100 itu nggak kerasa, tapi tetap nyaman dan tetap aman juga tentunya. Nah, menyusul Harapan Jaya, terus depan itu nggak tahu ada Jitbas 5. Kita kejar terus. Ini untuk jalur makam kemungkinan nanti di daerah Ciketung, Cikamuang, jadi masih cukup jauh sih. Nah, ini mah itu aja ini gaspolnya 2 Trans di tol Cipali ini. Sekarang tolnya udah 3 lacur ya sekarang, udah. Tapi kayaknya baru sebagian ya, udah 3 jalur. Nah, lumayan lah ini kalau untuk arus mudik nanti mengurangi kepadatan.
ini jam 8 lebih udah keluar di gerbang tol Ciketung, yang artinya kita akan sampai di tempat terus makannya Ferata di ruang makan Taman Selera Cikamurang. Masih di situ berarti belum pindah sejak awal jalan dari barat di 27 Trans. Bareng sama beberapa bus. Kalau di ruang makan itu ada Pandawa, ada Kalingga itu yang di belakang, terus di depan juga ada Murni Jaya sama Sinar Jaya yang jumlahnya lebih banyak, jadi di kasih tempat yang lebih luas. Kalau kayak ini 27 Trans, Pandawa, Kalingga itu kan tidak terlalu banyak, cuma jadi ya di dapur belakang yang agak tidak terlalu luas lah, tapi cukup lah untuk penumpangnya, apa masih sama-sama bisa mengakomodasi penumpangnya. Oke teman-teman, ini ada situasi di rumah makan Taman Selera di daerah Indramayu, Ciketung. Ini ada parkiran 27 Trans, di depan ada beberapa bus, yaitu pertama ada Griffin itu dari Bubuak ke Malang juga lewat Raya Bogor. Kemudian sebelahnya ada Aphrodite itu dari Cilengsi ke Malang, lalu Hera dari Bandung ke Malang juga, Bandung yang kelas eksekutif. Nah, karena memang udah eksekutif semua ya. Terus satu lagi yang belum masuk itu ada double deckernya, yaitu tidak tahu jatah apa ya, pokoknya double deckernya dari Polres tujuan Malang juga. Ini seperti ini, cukup luas dan bersih tentunya. Itu ada ruang makan untuk presiden kelas dipisah dengan eksekutif kelas di luar, walaupun sekarang udah tidak ada, presidennya udah berangkat semua. Lalu di depan itu ada ruangan untuk bus Sinar Jaya dan Murni Jaya yang jumlahnya itu banyak, jadi dipisah tempatnya gitu biar terlalu ramai yang di belakang. Kemudian untuk makanan saya sendiri, saya ambil nasi cukup banyak, tidak dijatah. Kemudian lauknya jatah satu, sayurnya jatah satu, tapi saya ambil mie aja. Lalu ada kerupuk, teh hangat sama buah semangat, tapi saya tidak ambil, dari tangan saya penuh dan bawa dua ini. Oke, karena waktu kita enggak banyak, jadi aku makan dulu, terus nanti kita lihat-lihat bus di depan sana. Oke teman-teman, ini masuk lagi satu bus Helios, ini urban class dari Tanjung Priok Pulau Gebang ke Surabaya Malang juga. Lalu ini Kalingga 2 unit udah masuk, satunya Dreamcoat, satunya Super Executive 21. Dan ini aku udah waktu berangkat lagi, jadi aku ini masuk ke bis dan segera berangkat, karena tadi aku udah cukup lama makan dan slot segala macam, karena waktunya tidak terlalu lama untuk bis ini. Jadi berangkatkan lagi jam 8.50 malam dari ruang makan Taman Selera, dan ini bertemu beberapa bis yang baru masuk maupun baru keluar kembali ke tol. Terakhir sebelum aku berangkat juga ketemu double deckernya 27 Trans, tapi aku udah lihat julukannya yang apa ya, berarti dia paling terakhir sampai ke ruang makan ini untuk 27 Trans keberangkatan hari ini. Sedangkan untuk yang berangkat lagi tadi aku lihat Aphrodite seri 1 udah duluan, terus aku ini yang kedua, jadi ada beberapa bis yang datangnya duluan tapi sampai sekarang belum berangkat, mungkin istirahatnya agak lama ya. Sedangkan aku nggak tahu kenapa kok dicepetin sendiri istirahatnya, tapi ada apalah, semoga bisa cepat sampai tujuan. Dan ini drivernya sudah ganti ke driver tengah, driver 2. Oke, saat ini sudah masuki tol Palimanan Panci, berarti sudah masuk wilayah Cirebon. Dan ya, laju bis ini cukup cepat tapi tidak terlalu kebut-kebutan ya, jadi ya perlu diingat kalau cepat itu bukan berarti kebut-kebutan yang membahayakan, tapi kalau cepat kayak gini, jalan stabil di dengan kecepatan yang cukup itu ya sebenarnya udah cukup cepat ya, udah oke banget. Jadi tetap mengutamakan keselamatan dulu yang penting, dan kenyamanan perjalanan juga. Ini yang aku lihat perbedaan dari bis-bis sekarang tuh ya. Beberapa tahun lalu kan masih banyak bis yang
larinya kenceng-kencengan banget lah bisa dibilang, dan sekarang udah berkurang, udah lebih mementingkan keselamatan dan kenyamanan. Jadi ya that's a good thing menurutku. Itu ada hal yang bagus ya, termasuk dari 2 Trans itu juga tuh awal pertama aku naik 2 Trans itu ya rasanya cepet, lebih cepat, lebih banter lah, lebih kasar. Kalau bis itu larinya cepet, tapi makin kesini makin ya walaupun cepet tapi tidak terlalu tidak setinggi dulu kecepatan maksimal, tapi tetap pada akhirnya bisa sampai di tujuan dengan cepat karena mengurangi itu juga mengurangi berhenti juga, mengurangi waktu berhentinya, dan penurunan penaikan penumpang juga sudah dibagi dengan bis-bis yang lain. Jadi karena sekarang ini armada yang makin banyak, jadi ya makin bisa didistribusikan untuk titik naik turunnya di Jabodetabek khususnya. Ya kurang lebih gitu. Ini mungkin habisnya aku akan istirahat, tak tahu sampai mana. Bangun-bangun nanti kemungkinan untuk di Surabaya kemungkinan di jam 4 sampai atau sekitar subuh lah. Dan aku harus istirahat karena besok sudah ada agenda lain yang harus aku datangi. Oke teman-teman, ini aku kebangun udah posisi di rest area kilometer 429 untuk pengisian bahan bakar solar. Ini jam 12 lebih dikit lah malam, dan ini setelah bareng dengan Sinar Jaya
duet kelas sleeper dari sama-sama dari Bogor Bubua dan sama-sama juga tujuan Malang dengan harga yang terpaut ya sekitar 100.000 lah terpautnya, dapat bus sleeper. Tapi ya lumayan di 100.000, kalau di 2 jutaan juga dapatnya presiden kelas dengan duduk yang lebih nyaman lah daripada eksekutifnya. Dan kalau sleeper ya nyaman juga tapi dalam bentuk kabin kecil untuk satu orang gitu ya. Jadi ya kembali ke preferensi masing-masing aja, lebih mending ke sleeper atau ke tempat duduk yang besar gitu. Ya sekarang posisi udah di kilometer 479. Ini dari tadi berhenti semua, berhenti arah timur berhenti, katanya ada musibah kecelakaan atau apa ya di depan. Tapi di sini aku juga nggak kelihatan apa-apa karena posisiku di belakang dan ke depan masih macet panjang nih, masih terus bertambah juga macetannya. Ya benar kan kalau gini ada kecelakaan pastinya, karena ya nggak biasa aja macet berhenti jam segini ya. Ntar kita lihat aja ke kalau udah jalan ke depan nih udah sekitar 10-15 menit nih berhenti di sini nih. Semua berhenti tuh ada medali emas yang tadi barang dari POM, terus ada Murni Jaya, ada Laju Prima, macam-macam lah. Barangku juga masih ada bis-bis yang lainnya. Ya sayang sekali sini sekitar jam 2 kurang bus yang sana ini mengalami musibah juga dengan kayaknya bannya itu bocor atau pecah atau gimana ya, saya juga enggak tahu. Tadi dari tidur bangun-bangun langsung sudah berhenti di sini dan sudah dikerumuni banyak. Ini posisi di bawah tol Ngemplak Solo. Ini enggak tahu konsepnya bakal gimana, tapi ya semoga cepat teratai dan semoga penumpang juga bisa dapat solusi yang terbaik lah. Ya gini ya, kalau bukannya naik bus, apalagi saya udah berkali-kali naik bus ya, ada aja 1-2 kali kejadian yang kurang mengenakan, tapi enggak apa, saya sabar aja, saya hargai prosesnya gimana dalam menyelesaikan masalah ini. Kita mau jam 2 nih, mungkin sampai Surabaya udah jam 5 lebih nih mungkin kalau nunggu ini. Saya jam 6 bisa enggak apa sih, saya juga enggak buru-buru pagi banget agendanya saya di sana. Ya ini langsung diusahakan di ban sama krunya 2 Trans ini, dan ya itu mulai berdatangan konvoi 27 Trans yang lain, Kevin sama Hera di depan. Ini aku juga nggak tahu apa tadi padahal tadi kan habis berhenti lama dan ini kondisi perjalanan malam, jadi ya seharusnya ya bukan kepanasan bannya. Bahkan ini katanya velgnya pun enggak panas ya, cuman enggak tahu mungkin ada kita kena sesuatu atau apa benda asing jadi bannya pecah gitu ya, enggak tahu. Ini datang beberapa 2 Trans yang dari belakangnya kita. Masih ada lagi double decker masih di belakang lagi kayaknya, karena makanya juga dia agak telat. Ya kata benar ada kendala di ban di sebelah kanan, dan itu dua-duanya karena depan belakang kanan. Ini sedang ditangani ya, insya Allah cepat selesai karena banyak yang bantu. Ini ada 27 Trans Freak double decker, kemudian depan ada tadi Devin sama Hera kayaknya yang biasa. Oke, ini udah jam 3 lebih, tadi udah berangkat lagi dari daerah Ngemplak Solo, dan ada yang
kemudian ban bocor itu kan depan belakang, jadi tadi juga untung banget ada banyak dua trans yang di belakang karena posisiku lebih duluan, jadi banyak yang bantu dan bisa ngambil ban serep dari unit lainnya. Nggak tahu unit yang mana ya, kayaknya yang ini apa, Volvo atau yang itu, karena kan yang ban yang bermasalah 2 dan 1 bis ini hanya ada 1 ban serep, jadi ya alhamdulillah ada bis trans lain yang di belakang, jadi bisa diambil tuh ban serepnya untuk sementara. Ya overall ini ya manajemen penanganan yang baik sih menurutku dari dua trans ini udah tepat dan saling membantu juga, walaupun sayangnya bikin yang lain juga ikut-ikutan telat. Ini di depanku ada double decker brake, kemudian belakang masih ada yang eksekutif yang lain yang non double decker. Jadi sama-sama konvoy ini perkiraan nyampe di Surabaya jam 6 dan di Malang mungkin bisa setengah 8 pagi. Mungkin habis ini lanjut istirahat tuh, lumayan sampai Surabaya masih 2 jam setengah ini. Ya mungkin sekalian aja deh kesimpulan atau recap dari perjalanan saya kali ini. Ya walaupun waktu tempuhnya lama banget karena pertama macet dan kedua ada beberapa insiden tadi di sekitar Boyolali dan Solo, tapi ya alhamdulillah bisa melanjutkan perjalanan dengan selamat sampai ke tujuan nantinya insya Allah. Terus sedikit review dari fasilitas dan segalanya menurutku udah oke banget, ini masih salah satu yang terbaik untuk harga segini, dan ya semoga bisa dipertahankan dan semoga bisa 2 jutaan menambah rute atau armada yang lebih baru lagi, terutama untuk angkatan pagi ini. Kemungkinan ini kelihatannya banyak peminatnya, jadi mungkin semoga bisa ditambah untuk armadanya dalam waktu mendatang. Dari pelayanan sudah sangat oke, baik dari loket, rumah makan dan juga kru yang bertugas sudah sangat oke. Masuk dalam penanganan masalah tadi udah oke menurutku, bisa diterima, dan ini jadiin pengalaman aja, jadiin pelajaran. Ya inilah kalau juga jadi orang transportasi ya mesti kena kena batunya atau gimana pokoknya istilahnya, suatu saat pasti akan kena gitu. Ya, mungkin segitu, istirahat tuh sambil lanjut perjalanan ke Surabaya nantinya. Ini jam 5 lebih 20-an udah nyampe di Medaeng. Akhirnya alhamdulillah perjalanan kali ini walaupun cukup lama tapi aman dan selamat tentunya sampai ke tujuan. Mungkin sekian dulu video yang saya sampaikan ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih buat para kru yang bertugas dan buat 2 jutaan atas pelayanan yang terbaiknya.
Kemudian mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf, mohon koreksinya juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada perjalanan saya berikutnya.